Nabi Muhammad tiada. Murid-muridnya, para sahabat ini kemudian menjadi orang-orang tinggi derajatnya. Bahkan bisa mengalahkan Rasulullah. Bahkan bisa mengalahkan Rasulullah. Bahkan bisa mengalahkan Rasulullah. Dapat menguasai tanah yang lebih luas. Sehingga mereka tanah yang dikuasai itu menyebut La ilaha illallah. Itulah murid-murid Rasulullah yang disebut ashab, bukan disebut muhibbin. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sesuai judul pada kesempatan video kali ini yang akan kita bahas bersama-sama, yang mana yang tadi telah kita saksikan bersama-sama tentang cuplikan video yang mana yang katanya ini kiai, bahkan Kiai Haji Imaduddin Usman, yang mana katanya beliau ini dari Banten, lalu mengatakan dalam mimbar-mimbar ceramahnya bahwasanya katanya sahabat saja mengalahkan Rasul. Ya Allah ya Rabbi. Terusus kepada Kiai Imaduddin terkait tentang ceramahnya beliau, tentang kalimat redaksinya menurut saya ini sangat-sangat tidak tepat. Apalagi katanya sahabat mengalahkan Rasul. Nah ini kalimat redaksi bahasanya ini benar-benar sangat kesalahan fatal. Karena kenapa? Ya syariatnya kalau tidak ada Rasul itu tidak akan pernah mungkin ada sahabat. Tabi'in dan tabi'at itu tidak ada. Para ulama dan para habaib juga tidak akan ada. Masa iya para sahabat katanya mengalahkan Rasul? Ini kan otaknya ngaco, saudara. Seharusnya ketika memang kalimat-kalimat Anda kurang tepat, seharusnya seperti ini. Ketika baginda Rasulullah SAW ketika wafat pun perjuangannya diteruskan oleh para sahabat, oleh para ulama untuk memakmurkan dan mensejahterakan Islam di mana-mana. Seharusnya kalimat yang lebih tepat itu seperti itu, bukan seperti yang dicuplikan video tadi yang kita saksikan bersama-sama. Bahkan begitu berani mengatakan sahabat mampu mengalahkan Rasul. Innalillahi, saudara. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, maka hati-hatilah dalam berucap ataupun berkata-kata, maupun di dunia nyata, apalagi orang-orang yang diberikan kelebihan tentang berbicara di atas panggung, berbicara di mimbar-mimbar. Ini terkadang ketika terpleset lidah, dia itu yang benar-benar salah tidak akan pernah ngeh bahwasanya dirinya salah. Karena apa? Dia itu diliputi oleh iblis. Kepada yang katanya kiai, ini Kiai Haji Imaduddin Usman, Anda harus buru-buru bertobat kepada Allah atas pembicaraan-pembicaraan Anda di mimbar-mimbar. Apalagi ketika yang kita terkait pada kesempatan video kali ini, bahkan bukan tentang terkait video ini saja, tentang nasab lah, tentang ba'alawi lah, tentang apalah. Masa masyarakat tidak boleh menghormati habaib? Nah ini ajaran siapa? Yang kita tahu orang-orang yang benar-benar ulama. Ulama itu kan pewarisnya para nabi, pewarisnya Rasul. Yang kita tahu Rasul ini perfect dari berbagai macam aspek. Manusia yang begitu sempurna di antara manusia-manusia yang lain. Rasul memang manusia, tapi bukan seperti manusia biasa. Rasul ialah manusia yang dispesialkan oleh Allah, yang telah dimaksum, tidak ada kekurangan sedikit pun. Bahkan Rasulullah ketika wafat pun ada para keturunannya yang wajib untuk kita cintai dan kita hormati. Lalu ketika Rasul wafat ada penerusnya juga, para sahabatnya, dan ada pewaris-pewaris, yaitu para ulama-ulama yang benar, yang benar-benar ulama, saudara. Karena kalau benar-benar ulama, kiai-kiai yang benar, atau ustadz-ustadz yang benar, betul-betul pewarisnya para nabi, dia itu mengamalkan ilmu-ilmunya, bukan malah membalik-balikan ilmunya. Dan dia mencontoh akhlaknya baginda Rasulullah SAW, bahwasanya innama bu'isun biutami lama karimal akhlak. Baginda nabi itu diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Otomatis orang-orang yang betul-betul pewarisnya nabi, pewarisnya Rasul, akhlaknya pun sama seperti Rasulullah SAW, mengajarkan kecintaan, bukan kebencian kepada makhluk, bukan malah mengajak makhluk pada benci kepada habaib. Nah, ini hati-hati, hati-hati.
Anak orang yang betul-betul ulama, mengalir ulama-ulamanya Allah, mengalir perjuangannya baginda Rasul, mengajak umat iman kepada Allah dan mengajak umat untuk cinta kepada Rasul dan mengajak umat untuk cinta kepada yang lainnya. Bukan mengajak umat untuk pada saling benci, bukan mengajak umat untuk saling pada fitnah. Ini hati-hati saudara. Maka pada kesempatan kali ini kita jaga lisan kita, maupun itu di mimbar-mimbar, apalagi orang-orang yang sering naik ke panggung. Wah, ini hati-hati. Terkadang dia ini tidak gampang untuk memasuk omongan-omongan oleh orang lain. Dia mudah mengucapkan, tapi diri dia sendiri dia tidak tahu tentang kesalahan yang telah ia ucapkan. Nauzubillah summa nauzubillah. Kan kalau begini bisa terjadi terseret-seret kiai-kiai yang benar. Ketika ada oknum kiai yang kayak pembicaraannya seperti ini, selagi sebisanya saya pasti akan mengomentari. Mau kiai ke, mau habaib ke, mau ustadz ke. Karena tujuan saya untuk sama-sama saling berwasiat. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.